Mulai jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai tugas besar pengenalan komputasi K72, yaitu program pembuatan penggunaan mesin ATM. Dan sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman, 198-22-250. Silakan, saya Alfiana Farizi, NIM 19822-139. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Pasah, NIM 19822-142. Perkenalkan, nama saya Andian Sandi Pamungkas, NIM 198222111. Perkenalkan, nama saya Riki Halim, NIM 198222082. Dan yang selanjutnya berisikan tentang daftar isi penjelasan pada program mesin ATM ini. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dan jenis-jenis pada mesin ATM, dan yang kedua, mengetahui fungsi pada suatu mesin ATM, dan yang ketiga, mengetahui fitur-fitur yang terdapat pada program mesin ATM yang telah dibuat. Yang keempat adalah pembuatan flow card pada program mesin ATM tersebut, dan yang kelima itu berisikan tips bertransaksi aman saat menggunakan mesin ATM. Nah, di pertama ini ada definisi atau pengertian mesin ATM. Apa itu sih mesin ATM? Mesin ATM adalah perangkat elektronik otomatis yang melayani nasabah untuk urusan transaksi perbankan, di mana kepanjangan dari ATM itu merupakan anjungan tunai mandiri. Mesin ATM ini memiliki sejumlah fungsi layanan yang meliputi untuk menarik uang, seperti uang tunai, melakukan pengiriman uang, pengecekan saldo pada rekening tabungan nasabah, dan melakukan store tunai, dan juga untuk membayar berbagai jenis tagihan yang ada. Untuk memudahkan nasabah, masing-masing perusahaan bank sengaja menempatkan mesin-mesin mereka di berbagai tempat umum, seperti di dalam mal, perkantoran, minimarket, dan hampir di setiap pom bensin yang bisa ditemui. ATM hadir sebagai fasilitas yang disediakan bank untuk memudahkan transaksi setiap nasabahnya. Penggunaan ATM membutuhkan kartu ATM yang akan Anda dapat saat membuka rekening. Nah, kartu ATM ini jadi sangat penting atau untuk bertransaksi. Nantinya Anda hanya perlu memasukkan PIN untuk mengakses mesin ATM tersebut. Berikutnya tentang jenis-jenis ATM. Selama ini Anda mengira bahwa mesin ATM adalah satu jenis, tapi ternyata mesin ATM juga telah mengalami beberapa penyesuaian terhadap fitur-fitur yang dibutuhkan oleh para nasabahnya. Ada ATM yang pertama, ATM tarik tunai, yang sering kita temui dengan jumlah yang paling banyak, disediakan oleh bank di beberapa lokasi tertentu. Sesuai namanya, ATM tarik tunai disediakan dengan fitur khusus, yaitu untuk melayani transaksi tunai, seperti penarikan uang tunai. Yang kedua, ATM non-tunai, yaitu ATM yang tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi tunai, seperti penarikan uang secara tunai. ATM ini disediakan untuk melakukan transaksi perbankan non-tunai seperti transfer, membayar tagihan, dan sebagainya. Yang ketiga, ATM setor tunai. Ini jenis ATM yang ketiga, yang disebut juga cash deposit machine. Artinya, nasabah satu bank tidak perlu repot lagi ke teller bank ketika hendak menyetorkan uang ke bank. ATM setor tunai biasanya dapat menerima setor uang dengan minimal lembaran nominal Rp50.000 dan Rp100.000. Yang keempat ada ATM serba bisa. Sesuai namanya, ATM ini bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi perbankan, baik tunai maupun non-tunai, bahkan hingga setor tunai. Jadi, adanya fitur-fitur yang berbeda dari masing-masing ATM ini, kemudian membuat kami juga ingin menggabungkan fitur-fitur ini dalam satu program ATM sederhana. Selanjutnya yaitu fungsi mesin ATM. Jadi mesin ATM ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menarik uang tunai 24 jam. Jadi ATM kini sudah bisa beroperasi selama 24 jam. Ini jelas memudahkan kita untuk mengambil uang tunai kapanpun selama mesin ATM tersebut tidak gangguan atau mengalami kerusakan. Yang kedua yaitu mengecek saldo yang dimiliki oleh nasabah.
Jadi dalam fungsi mesin ATM ini juga dapat berfungsi untuk mengecek saldo yang kita miliki, sehingga dapat mempermudah nasabah. Dan juga dengan mesin ATM ini juga pengecekan saldo dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya yaitu transfer uang. Jadi saat ini transfer uang merupakan kegiatan atau perilaku yang sering dilakukan oleh masyarakat, yang mana ATM ini sudah biasa digunakan untuk melakukan transfer sesama maupun atau antar bank. Selanjutnya yaitu membayar tagihan. Selain untuk menarik uang, store tunai, dan transfer, ATM ini juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap berbagai jenis tagihan. Seperti beberapa tagihan yang biasa dibayar melalui ATM, seperti air, listrik, internet, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu membeli produk perbankan. Jadi selain fungsi yang barusan disebutkan, ATM ini juga dapat digunakan untuk membeli produk perbankan lainnya. Namun disesuaikan dengan bank apa yang ada digunakan untuk membeli barang perbankan tersebut. Untuk selanjutnya adalah mengenai fitur-fitur pada program mesin ATM. Terdapat fitur-fitur pada mesin ATM yang memudahkan bagi nasabah. Nah, yang pertama yaitu pengecekan saldo yang dimiliki oleh nasabah. Lalu yang kedua, ada penarikan tunai sesuai dengan nominal yang diinginkan. Lalu yang ketiga, ada juga informasi rekening tabungan, falas, atau pinjaman. Lalu yang keempat, terdapat juga transfer antar rekening Bank Mandiri dan antar bank. Lalu yang kelima, ada juga metode pembayaran tagihan rutin seperti pembayaran listrik, telepon, kartu kredit, bank, pendidikan, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Lalu di sini terdapat flowchart pada program mesin ATM. Yang pertama diawali dengan user menginput PIN. Jika user menginput PIN dengan salah, maka outputnya adalah ups, PIN Anda salah. Lalu jika benar, maka program akan mengarahkan kepada menu ATM. Terdapat 5 menu pada ATM. Jika user menginputkan 1, yaitu cek saldo, maka sistem akan memprogram saldo dan mengeluarkan output sisa saldo serta menu untuk kemudian kembali kepada kolom menu. Lalu begitu juga dilakukan pada pilihan kedua dan ketiga, yaitu yang kedua transfer uang, lalu user menginputkan rekening tujuan, dan jika rekening itu terdaftar true, maka user menginput nominal. Tetapi jika salah, maka outputnya adalah rekening tidak ditemukan. Lalu jika benar tadi, maka sistem akan mentransfer, lalu outputnya adalah notifikasi berhasil, sisa saldo, serta menu untuk kembali ke menu utama. Lalu yang ketiga, ada ambil uang. Jika user menginputkan nomor 3, maka user diperintahkan untuk menginput nominal, lalu sistem akan mencoba menarik uang, lalu outputnya adalah notifikasi, cek sisa saldo, dan kembali ke menu utama. Lalu jika user menginput nomor 4, maka akan logout dan kembali ke menu awal, yaitu input PIN. Lalu jika user memilih nomor 5, keluar ATM, maka sistem akan keluar dan selesai. Dan yang selanjutnya ada tips bertransaksi aman saat menggunakan mesin ATM. Di mana yang pertama ini kita ada perintah di mana selalu mengganti nomor PIN secara berkala, hindari PIN yang mudah ditebak seperti tanggal lahir ataupun nomor telepon yang bisa gampang dilacak. Lindungi kerahasiaan PIN, menutup keypad dengan tangan ketika memasukkan PIN. Dan selanjutnya, simpan kartu di tempat yang aman,
Jika hilang, segera hubungi call center untuk pemblokiran kartu. Dan waspadalah terhadap lingkungan sekeliling ATM, dan perhatikan kondisi fisik pada mesin ATM yang akan kita tuju. Selanjutnya, usai penarikan ATM, segeralah ambil kartu ATM dan simpan bukti transaksi ATM tersebut. Selalu cek saldo di rekening tabungan atau e-money untuk memastikan pemakaian yang tidak dilakukan. Selanjutnya, pastikan tagihan kartu kredit sesuai dengan transaksi. Dan dilanjutkan dengan jika sering transaksi online, unduhlah aplikasi pengaman untuk menghindari adanya pembajakan yang dimana kerap dilakukan di situs-situs transaksi online ataupun lainnya. Dan yang terakhir, gunakan situs belanja online terpercaya dan aman, di mana untuk menghindari adanya penipuan di saat ini. Sekian presentasi dari PPT saat ini, akan dilanjutkan dengan penampilan program yang telah kami buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan program penggunaan ATM yang telah kami buat. Nah, kata pertama yang muncul akan ada kata selamat datang di ATM Bank BRI dan perintah untuk masukkan PIN Anda. PIN yang harus kita masukkan adalah PIN yang telah diatur di kode yang telah kami buat. Sebelumnya saya akan mencoba jika masukkan PIN yang salah. Misalnya saya akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka tertulis maaf PIN Anda salah dan disuruh menginput kembali PIN yang benar. Di sini saya akan menginput PIN yang ID F213, yaitu PIN-nya 021232. Nah, jika benar maka terdapat 5 option. Dan selanjutnya kita akan mencoba option yang pertama, yaitu cek saldo. Nah, di sini tertulis sisa saldo yang kita punya yaitu 3 juta. Selanjutnya kita akan mencoba option yang kedua, yaitu transfer uang. Di sini tertulis untuk transfer uang, silakan masukkan nomor rekening tujuan dan perintah untuk masukkan nomor rekening tujuan. Sebelumnya saya akan mencoba jika rekening tujuan yang kita tuju itu salah. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Nah, maka tertulis nomor rekening tujuan tidak ditemukan atau tidak terdaftar. Kita akan mencoba kembali transfer uang ke nomor rekening yang benar. Menggunakan nomor rekening ID R515, yaitu 98877665554. Nah, tertulis nomor rekening ditemukan dan disuruh masukkan nominal yang akan ditransfer. Kita akan mencoba mentransfer 100.000. Jika setelah berhasil transfer maka tulis Anda berhasil transfer ke rekening yang kita tuju tadi dan terdapat sisa saldo yang kita punya setelah transfer. Selanjutnya kita akan mencoba option 3, yaitu ambil uang. Di sini tertulis input yang nominal yang akan kita tarik. Misalnya saya akan mengambil uang 50.000. Di sini tertulis Anda berhasil menarik uang 50.000 dan sisa saldo yang kita punya. Sisa saldo yang kita punya ini dikurang dari yang kita ambil dan kita transfer tadi. Selanjutnya kita akan mencoba fitur 4, yaitu logout. Nah, kita berhasil logout dari ATM dan disuruh masukkan PIN Anda. Kita akan mencoba masukkan PIN lagi dan mencoba option 5. Nah, option 5 yaitu keluar dari ATM dan kode selesai. Sekian. Sekian presentasi tentang program tugas besar, yaitu mengenai program mesin ATM dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian program tugas besar ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.